Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul The Commando tahun 2022. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan aksi penggerebekan bandar narkoba yang dilakukan oleh agen DIA. DIA sendiri merupakan lembaga yang bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba, dan misi itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama James Baker. Alasan mereka menyerang markas itu karena markas itu merupakan pusat pembuatan dan peracikan narkoba yang kemudian akan dikirimkan ke berbagai wilayah. Dengan sigapnya mereka langsung bergerak dan membunuh satu persatu penjaga yang ada di sana. Namun setelah berhasil masuk, mereka mendapat perlawanan yang cukup sengit hingga terjadi aksi baku tembak di tempat itu juga. Akhirnya di sana James dan kawan-kawan kini berhasil melumpuhkan para gembong narkoba tersebut. Namun sayangnya ternyata di markas itu ada 3 wanita yang menjadi korban dalam misinya. Hal itu disebabkan karena James menembakkan senjata sembarangan sehingga menyebabkan 3 wanita itu tertembak hingga tewas. Setelah itu di sana James merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya karena telah membunuh 3 wanita tak berdosa. Dan atas kejadian itu dia memutuskan berhenti bekerja untuk sementara waktu dan pergi menemui keluarganya. Sesampainya di rumah, dia disambut hangat oleh istrinya bernama Lisa dan kedua anaknya bernama Jenny dan Natalia. Why are you listening? Saat malam tiba, ketika mereka makan malam bersama, di sana James malah terdiam dan selalu membayangkan tentang kejadian penembakan 3 wanita itu. Sehingga hal itu membuat kedua anaknya merasa heran tentang kenapa ayahnya melamun saja. Dan di sana juga Lisa menyuruh anaknya pergi dan langsung menanyakan tentang keadaan suaminya. Namun sayang di situ sang suami tidak memberikan jawaban apapun. Tak lama kemudian, kedua putrinya datang kembali dan memberikan tiket liburan ke Ancol untuk ayah dan ibunya. Thanks, babe. Well, thank you. Scene beralih ke dalam sebuah penjara yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Johnny. Di situ dia dihampiri oleh ketiga napi yang memiliki dendam kepadanya, yang mana mereka mengetahui bahwa Johnny besok akan dibebaskan dari penjara karena telah melewati masa tahanannya selama 15 tahun. Sehingga mereka di sana berniat untuk menghabisi Johnny, namun dengan skill yang dimilikinya di sana Johnny berhasil mengalahkan mereka. Johnny sendiri merupakan seorang bos kelas kakap yang berhasil ditangkap atas kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, dan masih banyak kasus yang lainnya. I killed somebody. Be the best man I can be. I never see you again. 3 counts of first-degree armed robbery. Setelah itu, dia langsung dijemput oleh kedua teman lamanya yang bernama Mike dan Fate. Good to see you, man. Saat dalam perjalanan, temannya mengatakan mengenai keberadaan uangnya yang telah dia curi selama 15 tahun yang lalu. Awalnya dia menolak mengatakannya karena dia tidak ingin kawan-kawannya terlibat dalam masalah. Namun karena temannya memaksa, akhirnya dia mengatakan bahwa uang itu dia simpan di sebuah rumah, yang mana rumah tersebut sekarang ditempati oleh James dan keluarganya. No problem at all. Our old house. Kemudian dia juga memberikan peta lokasi tentang tempat penyimpanan uangnya. Dan sebenarnya Johnny sekarang tidak peduli dengan uang tersebut dan dia lebih mementingkan cincin istrinya yang sudah meninggal.
Di sisi lain, Jenny anaknya James tak diduga menemukan uang di lantai kamarnya. Namun tak lama kemudian kakaknya datang ke sana dan menanyakan tentang di mana Jenny mendapatkan uang tersebut. Di sana juga Jenny mengajak sang kakak untuk merahasiakan uang tersebut dan mengajaknya untuk menghabiskan uang itu dengan bersenang-senang. Namun sang kakak menolak karena jika kita mengambil uang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka sama saja seperti mencuri. Tapi di sana sang adik justru tidak peduli dan akhirnya kakaknya pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Johnny terlihat mendatangi sebuah tempat milik temannya. Di situ dia merencanakan untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah James. Singkat cerita, ketika anak buah Johnny langsung mendatangi rumah James dan mengintainya sampai rumah itu benar-benar kosong. Sementara itu, James sendiri saat ini sering mengalami mimpi buruk yang di dalam mimpinya dia selalu didatangi ketiga wanita itu. Di situ dia berjalan dengan keadaan tidur sambil membawa senjata, sedangkan di luar Johnny dan beberapa temannya masih memantau keadaan rumahnya. Dan ketika mereka mengintip dari jendela, secara tak sengaja James menembak tembok hingga mengagetkan anak buah Johnny. Di dalam mobil, salah satu anak buah Johnny mengatakan bahwa orang yang ada di rumah itu bukanlah orang biasa. Sementara Lisa yang menyadari hal itu, dia segera mengamankan pistol suaminya dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Namun sayang, sang suami belum bisa mengatakannya dengan jujur. Oleh karena itu, Lisa sadar bahwa keadaan suaminya tidak beres dan dia menyarankan untuk menghubungi psikiater. Now we know who the fuck we're dealing with, right? Keesokan harinya, James meminta kepada temannya bernama Sebastian untuk mengunjunginya. Dengan tujuan dia akan menanyakan tentang apa yang sedang dialami. Dia menyarankan agar James menghubungi psikiater saja agar lebih mengerti. Dan benar saja, menurut sang dokter, dia mengalami penyakit gangguan stres pasca trauma, yang mana penyakit yang dipicu pengalaman itu dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain apabila tidak segera diatasi. You sense with your skin. This will get you out of your head and back to the present. Now, what do you hear? Di sisi lain, Mike kini sudah mengetahui tentang siapa sosok James yang sebenarnya. Kemudian dia memberitahu Johnny bahwa James merupakan anggota agen DEA yang sangat berbakat. Mendengar hal itu, Johnny pun langsung pergi untuk menemui teman lamanya yang bekerja di kepolisian. Di situ dia meminta agar James segera dipecat dari anggota DEA dengan tawaran dia akan memberikan 10% dari uang tersebut. I'm going to have to ask for about 10% on that. Now we're talking. It takes time. Your brain is still processing a traumatic. That's a good start. Keep doing it until Keesokan harinya, James dipanggil untuk menghadap sang atasan. Di situ dia diberikan surat perintah pemberhentian atas nama dirinya dengan alasan mengganggu keamanan. Dan mereka juga mengetahui bahwa dia telah diagnosa sedang memiliki gangguan stres dari pikirannya. Namun di sana James tidak percaya karena di dalam surat itu tidak ada tanda tangan hakim yang berarti surat itu tidak resmi. Dia pun mengatakan bahwa jika mereka ingin mengeluarkannya maka harus langsung mengatakan kepada atasannya. Setelah itu dia pun langsung pergi dari sana dengan keadaan kesal. You contact my superiors, my rack. Sementara itu, anak buah Johnny sudah memantau dari kejauhan karena malam itu mereka akan pergi liburan ke Ancol dengan Lisa. Dengan begitu, mereka akan bebas mengambil semua uang tanpa ada masalah. You gotta keep your head in this one, man. Dan Mike pun sangat senang karena malam itu akan menjadi malam yang sangat bahagia karena akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun temannya mengatakan agar mereka tetap berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan. Setelah ayahnya pergi, ternyata Jenny sudah mengajak teman sekolahnya untuk berpesta di rumahnya. Walaupun awalnya rencana itu tidak disetujui oleh kakaknya. Dan pada akhirnya mereka semua berpesta sambil minum minuman dan menghisap ganja. Her parents are gone.
But what about now? Sementara di kamar atas, kakaknya tidak bisa tidur karena suara musik yang cukup keras, di mana dia tidak sengaja menjatuhkan lampu tidur dan menemukan sebuah kotak dari balik lantai, di mana kotak itu berisi sejumlah uang dan cincin milik istrinya Johnny. Kemudian dia pun mencari tahu di Google tentang siapa Johnny sebenarnya dan tentang keadaan rumah ini. Yang faktanya ternyata di rumah ini pernah terjadi sebuah kasus perampokan yang mengakibatkan si pemilik rumah serta keluarganya tewas pada 15 tahun yang lalu. Dia kemudian menyembunyikan kotak itu di dalam CPU komputer dan berniat mengembalikan uang tersebut pada keluarga korban. Scene beralih kepada James yang meminta Lisa untuk menghentikan mobilnya. Di situ dia mengatakan bahwa dirinya telah membunuh 3 wanita tanpa sengaja, di mana hal itulah yang membuatnya kini trauma selama ini. Walaupun begitu, dia tetap memikirkan kedua putrinya dan meminta Sebastian untuk menemaninya selama liburan. We saw blood. Mother and her two. This is it. I love you. You know that, right? Tak lama kemudian, kini Sebastian datang ke rumah James untuk menjaga keamanan putrinya. Di sana Natalie menunjukkan kotak itu kepada Bastian dan dia mengatakan bahwa dia akan mencari tahu masalahnya. Namun sebelumnya dia harus membicarakan dengan James terlebih dahulu. Oleh karena itu Natalie berusaha menghubungi ayahnya, namun sayang suaranya tidak jelas karena gangguan sinyal. Get back. Where's my sister? I don't know. Can it wait? No. Sementara itu, anak buah Johnny terlihat sudah bersiap memakai topeng dan berniat membunuh semua teman Jenny. Beralih kepada Bastian yang menyuruh mereka pergi dan menghentikan semua pesta ini karena sudah malam. Namun tiba-tiba datanglah anak buah Johnny yang langsung masuk dan menembak semua yang ada di sana. Melihat hal itu membuat Natalie menjadi panik dan bersembunyi di bawah ranjang. Another one hits the dust. Party. Dan di sana dia menyempatkan diri untuk menghubungi ayahnya. Namun sialnya lagi-lagi dia tidak bisa menghubungi sang ayah karena gangguan sinyal. Tapi untungnya dia berhasil mengirimkan pesan suara sebelum dia ditemukan oleh anak buah Johnny. Try again. No service. The bed. Dan dengan cepat mereka kemudian mengambil semua uang di rumah itu. Namun setelah dihitung ternyata uangnya tidak cukup dengan jumlahan sebenarnya. Kemudian mereka mengancam akan membunuh semua yang ada di sini jika tidak mengatakan sebagian sisa uangnya. Tell me where the money is. Where's the money? Di sisi lain, Sebastian yang berhasil melepas ikatannya, dia langsung menghajar dan menembak salah satu anak buah Johnny. Namun tak lama dia juga dihajar oleh Mike hingga tak sadarkan diri. Di situ Mike langsung menghubungi Johnny bahwa kini rekannya telah meninggal. Mendengar hal itu, dia meminta kepada teman yang lain untuk pergi ke rumah tersebut. Holy shit. Your sister's a fucking fat cow. Matthew got killed. Di sisi lain, James kini sudah mendengar pesan suara anaknya dan bergegas pergi untuk menyelamatkannya. We gotta turn back. Di dalam kondisi terancam, Natalie akhirnya menunjukkan kotak itu kepada Johnny dan memberikan cincin kesayangannya. Singkat cerita, kini James akhirnya tiba di rumah dan langsung membunuh satu persatu anak buah Johnny. Di sana juga dia menemukan Jenny anak bungsunya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Alright, I'll be right there. Sister. She's upstairs with them. Ketika dia tiba di lantai 2, di sana dia berhasil menemukan Natalie yang sudah disandra oleh anak buah Johnny.
I got nothing. Dan saat dia akan membunuh Johnny, tiba-tiba datanglah polisi yang sebelumnya hendak memecat James. Faktanya polisi itu bersekongkol dengan Johnny dan berniat ingin membantunya. Dan jika dia membunuh James, maka para agen DEA akan mengejar dan mengungkap tentang siapa dirinya. Dan jika dia membunuh Johnny, maka dia bisa dipastikan aman tanpa ada masalah. Namun sang polisi yang takut dengan ancaman DEA, dia pun langsung membunuh Johnny saat itu juga. Dan di waktu yang sama, Lisa pun datang ke sana dan menembak polisi tersebut. Setelah itu, para polisi lain beserta tim medis pun terlihat datang ke sana untuk mengevakuasi yang terluka.